Halo pemirsa Liputan Event, ketemu lagi bareng gue Feby. Dan kali ini, di kesempatan kali ini gue bakalan ngajak kalian semua berjelajah di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta. Dimana di tempat ini sekarang lagi berlangsung beberapa event. Salah satunya gue akan langsung ngajak kalian berjelajah di Hall A3 Jakarta International Expo. Dimana di Hall A3 ini lagi berlangsung INA Green Tech, Indonesia International Green Technology and Eco-Friendly Product Exhibition 2015. Event ini akan berlangsung dari tanggal 20 Mei sampai 22 Mei 2015. Nanti di dalam mungkin kita akan ngeliat banyak banget company-company yang berperan dalam teknologi hijau dan juga produk-produk yang ramah lingkungan. Kita bakalan cari tahu lebih lanjut mengenai event ini, tapi pastinya bukan di sini kan. Langsung aja kita masuk ke dalam. INA Green Tech atau di Indonesia International Green Technology adalah pameran produk ramah lingkungan yang didukung oleh berbagai departemen pemerintah Indonesia serta lembaga-lembaga dan badan-badan dagang. INA Green Tech 2015 adalah platform utama untuk produsen teknologi hijau, pembeli, dan pengguna teknologi hijau. INA Green Tech 2015 diselenggarakan pada 20 hingga 22 Mei 2015 di Jakarta International Expo atau G-Expo Kemayoran, Jakarta. INA Green Tech 2015 adalah platform untuk pemasok lokal maupun pemasok internasional untuk memamerkan fitur mereka sebagai penyedia barang dan jasa yang inovatif, modern, serta produk-produk hijau yang eco-friendly. Acara ini adalah acara bisnis perdagangan yang berfokus pada teknologi hijau dan produk ramah lingkungan. Kami bergerak di bidang EPC atau kontraktor untuk produk PLTS dan juga ada juga produk untuk solar tree dan juga penerangan jalan umum tenaga surya. Kami bergerak di bidang renewable energy. Tidak hanya PLTS, namun kami juga di sini akan membuat juga pembangkit listrik tenaga angin, biomas, biogas dan yang lainnya untuk produk energi terbarukan. Ini kami adalah pertama kali di INA Green Tech ini dan juga atmosfernya luar biasa dan juga banyak perusahaan asing juga di sini yang berkunjung pada kami untuk menanyakan mengenai sistem ya. Kami menjual sistem dan jasa ya, bukan produk. Dan di jasa ini juga kami juga akan memberikan edukasi mengenai renewable energy dan juga mengenai instalasinya juga. Untuk kedepannya kami adalah perusahaan potensial dari Indonesia ya, karena kami bergerak di renewable energy. Dan untuk kebutuhan renewable energy sendiri di Indonesia itu sangat besar karena banyak sekali desa-desa terpencil yang membutuhkan tenaga listrik. Seperti ya banyak sekali ya desa ada ribuan bahkannya di Indonesia. Jadi kami akan mencoba untuk bisa bergerak masuk ke sana dan juga mengikuti banyak tender proyek untuk di kementerian di Indonesia maupun perusahaan lain yang bergerak di bidang CSR untuk di daerah-daerah terpencil dan terpelosok. Mengangkat tema hijau untuk masa depan yang lebih baik, acara ini memiliki 7 subsektor utama yang akan menampilkan teknologi terbaru dalam green building, produk dan teknologi ramah lingkungan, green energy, transportasi hijau, green ICT, serta green manufacture air dan limbah. Saya ini bekerja di PT Qualis ini bergerak di bidang jasa lab atau jasa laboratorium, dan ini sebenarnya jasa lab ini PT Qualis ini bergerak di bidangnya elektrik sama softlens. Jadi kalau elektrik itu pengujiannya itu untuk laboratorium ada kabel, terus MCB, terus ada saklar, tusuk kontak, dan juga untuk otomotif itu diantaranya ada ROHS, terus ada aging, ada humidity juga ada. Nah untuk di bidang softlens, testing capability-nya itu ada dari khususnya untuk garment dan sepatu. INA Green Tech ini tanggapannya ya sangat baik ya untuk khususnya untuk industri itu, dan juga customer juga bisa tahu caranya, terus tahu produknya itu seperti apa, tahu apa produknya itu lebih baik atau gimana gitu.
Oke pemirsa, sekarang gue lagi ada di tengah-tengah Inagreen-Tech 2015, di mana tadi kita lihat ya banyak banget exhibitorsnya, banyak juga visitorsnya gitu. Ada banyak perusahaan dari dalam maupun luar negeri yang menyediakan produk ataupun jasa yang berhubungan dengan teknologi, dan yang pastinya semua teknologinya, semua produknya itu adalah produk-produk yang ramah lingkungan. So jangan kemana-mana ya pemirsa, kita masih bakalan ngebahas mengenai Inagreen-Tech, tetap di www.binus.tv. Dari PT Artiva Sukses Persada, kebetulan produk yang kita tunjukkan di sini adalah Casun Infinity AGV, di mana semacam robot material handling untuk di line produksi dengan berbagai jenis, seperti bisa untuk line produksi, bisa untuk warehouse, dan lain-lain sebagainya. Untuk ininya sendiri ada auto battery charging, kita udah sistem teknologi lah. Keunikan dari produk ini karena kita udah masuk di dunia teknologi kan, jadi otomatis kayak sumber daya manusia ini udah mulai tersaingi dengan kebutuhan teknologi itu sendiri kan. Dan dengan adanya Infinity AGV ini sebisa mungkin kita meminimalisir kebutuhan SDM, sehingga untuk bagi bisnis-bisnis gitu kan akan lebih menguntungkan, karena produk saya ini bisa menggantikan bisa 20 atau bahkan lebih dari itu gitu. Jadi yang harusnya membutuhkan karyawan 20-30 hanya dengan satu produk aja bisa untuk menghandle itu semua. Kalau untuk Inagreen-Tech kita baru sekali, cuma untuk pameran-pameran kita udah 3 kali. Karena ini produk terbaru, kita baru launching itu sekitar 2013-an lah. Tapi kalau untuk perusahaannya sendiri, Infinity Group itu kita setiap tahun pasti ada pameran. Dari setahun itu bisa 2-3 pameran. Mungkin lebih diiniin lagi ya untuk visitor, dipancing dari pihak si Inagreen-nya ini sendiri, dari Game Indonesia bisa mungkin ngundang lebih banyak lagi untuk visitor datang, karena yang sekarang ini agak kurang banyak visitor yang berkunjung gitu. Inagreen-Tech adalah kesempatan yang sempurna untuk bertemu dengan rekan-rekan teknologi hijau, serta membangun jaringan dengan industri profesional terkemuka dan belajar dari perwakilan internasional dari seluruh dunia. Itu dia tadi pemirsa, Inagreen-Tech 2015, banyak banget produk-produk teknologi yang ramah lingkungan yang pastinya menambah pengetahuan kita ya, dan yang pastinya kita harus mungkin udah mulai memperhatikan produk-produk yang kita gunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Habis ini kita akan berlanjut ke event lainnya, dan berarti kita harus meninggalkan Inagreen-Tech 2015 untuk melihat keseruan lain di Jakarta International Expo yang pasti tetap di Liputan Event. Halo pemirsa, baik lagi di Liputan Event, masih ditemenin bareng gue Feby tentunya. Dan kali ini, moving on to the next event, kita lagi ada di Hall D Kemayoran G-Expo, dimana di Hall D ini lagi ada Inamarin 2015. Inamarin ini sama dengan event sebelumnya, berlangsung dari 20 hingga 22 Mei 2015, dimana di dalam Inamarin ini nanti kita akan melihat pameran industri kemaritiman terbesar di Indonesia. Penasaran? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Liputan Event. PT Global Expo Management atau GEM Indonesia kembali menggelar pameran industri maritim yang berlangsung pada 20 hingga 22 Mei 2015 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran maritim kali ini merupakan pameran yang kelima kalinya diselenggarakan oleh GEM Indonesia. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pameran ini menghadirkan sejumlah eksibitor yang berasal dari berbagai negara di luar Indonesia seperti China, Singapura, Korea, dan Inggris. Inamarin 2015 merupakan ajang pertemuan antara produsen, distributor, konsumen, dan pelaku usaha sektor kemaritiman terbesar yang diselenggarakan di Indonesia. Di ajang pameran ini, semua stakeholder dapat bertukar informasi hingga melakukan transaksi bisnis. Banyak informasi yang dapat diperoleh para pelaku usaha di pameran ini. Hi, good afternoon. My name is Andy Childs and I'm working for a company, BT Marine Propellers, from the UK. We're a manufacturing and designing facility in the UK with an Indonesian office in Batam, supplying major shipyards for propulsion systems. And yeah, that's it. Good show here in Indonesia. In a marine is always good for us. Good people, good contracts. So keep on coming back. Everything's good. Yeah, it'd be good to see some more growth back in the Indonesian market because it's been a bit flat.
So it'll be very good to see some more growth back into the market, and for us, we want to work with more Indonesian shipyards and grow our business within Indonesia. Yeah, thank you very much. Dua asosiasi terkemuka bidang industri maritim Indonesia, yakni Indonesia National Ship Owners Association atau INSA, yang beranggotakan perusahaan-perusahaan pelayaran, dan Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia atau IPRINDO yang beranggotakan perusahaan-perusahaan galangan dan industri pendukung komponen, secara penuh mendukung penyelenggaraan Inamarin 2015. Game Indonesia menyebut Inamarin merupakan pameran maritim terbesar yang diselenggarakan di Indonesia. Bukan saja karena adanya dukungan penuh dari IPRINDO, INSA, dan Kementerian Perindustrian, tetapi juga karena banyaknya perusahaan-perusahaan industri maritim dari berbagai negara yang menjadi peserta pameran. Sebanyak 350 perusahaan ambil bagian di Inamarin 2015. Nah, pemirsa Liputan Event, sekarang gue ada di tengah-tengah Inamarin 2015 dan kali ini gue berkesempatan untuk wawancara salah satu eksibitor perwakilan dari IPRINDO. Ada Bapak Andi di sini. Bapak Andi, halo Pak, apa kabar? Selamat sore Mbak, baik. Nah, ya. Kita di 2015 ini telah dibuka pameran Inamarin ya, di mana asosiasi kita IPRINDO telah juga mengadakan satu pameran di mana diikuti oleh seluruh industri galangan kapal yang ada di Indonesia, terutama juga industri penunjang dari industri galangan kapal juga ambil bagian pada wadah IPRINDO yang ada pada sore hari ini, Mbak. Boleh diceritain sedikit Pak mengenai eventnya, terus tanggapan Bapak mengenai event Inamarin 2015 seperti apa? Sangat penting karena melalui event Inamarin yang telah diadakan di Jakarta ini paling tidak akan menambah satu produk-produk unggulan yang ada di Indonesia, terutama industri galangan kapal maritim yang ada di Indonesia, di mana industri maritim dan perkapalan di Indonesia adalah sangat penting sebagai faktor yang amat penting di dalam mendukung industri pelayaran yang ada di Indonesia. Apalagi pada sore hari ini juga pada pameran Inamarin ini juga didukung oleh industri penunjang yang ada di Indonesia yang ikut ambil bagian di bawah IPRINDO ini, Pak. Oke, kalau Bapak sendiri dari IPRINDO harapannya untuk kemaritiman Indonesia seperti apa, Pak? Tentu IPRINDO dalam hal ini IPRINDO yang ada saat ini tentu memerlukan dukungan terutama dari industri penunjang dan industri komponen yang di Indonesia. Jadi dalam hal ini harapan IPRINDO kepada pemerintah adalah agar industri penunjang atau industri komponen yang ada di Indonesia ini agar bisa diperbanyak, terutama pada kawasan berikat ya, yang dekat dengan tempat-tempat industri galangan kapal kita, sehingga kita tidak semua industri pendukung ini bahan-bahan yang diperlukan di dalam produk-produk pembangunan kapal baru maupun reparasi tidak selalu impor dari luar negeri ya. Jadi memanfaatkan import ini saya kira bisa dikurangi. Jadi produk-produk dalam negeri ini harus lebih diutamakan ya. Itu aja Bapak Andi, terima kasih buat waktunya, sukses terus Pak. Ya, itu dia pemirsa Inamarin 2015, seru banget ya, menarik banget, banyak banget hal-hal baru yang kita tahu. Nah, abis ini yang gak kalah serunya, gue akan ajak kalian ke event lain yang masih di daerah J-Expo ini pastinya. So, jangan kemana-mana, tetap di Liputan Event. Pemirsa Liputan Event masih dari Jakarta International Expo Kemayoran. Sekarang gue lagi ada di depan Hall B, di mana di Hall B ini lagi ada Indonesia Industrial Machinery and Electronic Product Exhibition 2015. Seperti biasa kita akan langsung cari informasi di dalam, so ayo ikutin gue. Pameran Indonesia Industrial Machinery and Electronic Products and Energy Indonesia 2015 atau IIME 2015 digelar selama 3 hari pada tanggal 21 hingga 23 Mei 2015 di Jakarta International Expo Kemayoran. IIME kali ini tidak saja sekedar penting untuk dikunjungi, tapi lebih dari itu, memang sangat menarik dan memancing para pelaku bisnis, utamanya bisnis kelistrikan untuk memanjakan ketidaksabarannya agar sesegera mungkin dapat mencari dan memperoleh sesuatu yang diinginkannya. Mengingat saat ini, kita tengah didorong oleh berbagai isu terkait kelistrikan. Di samping masalah meningkatnya pertumbuhan karena bertambahnya penduduk dan pelanggan,
tahun depan diproyeksikan sambungan listrik akan naik menjadi 45 juta pelanggan dan juga upaya memaksimalkan rasio elektrifikasi. Belum lagi tuntutan akan listrik yang tidak sekedar penyelaras pertumbuhan ekonomi, tapi lebih dari itu adalah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Kali ini dengan dicanangkannya percepatan pembangunan kelistrikan, maka kesibukan kegiatan pembangunan kelistrikan sudah tentu akan lebih meramaikan pasar peralatannya. We are Chinese manufacturer. We can manufacture and export to Indonesia for the diesel forklift, battery, warehouse equipment, and also the small generator, including the gasoline generator and the diesel generator, and also the water pump, gasoline engines, and the high pressure washers, and so on. We can supply with a range of products, and we can give the very good after-sales service and supply with enough spare parts. So, if possible, welcome to visit our booth and visit our channel. I think it's a good chance for our Chinese manufacturers to come to show our products here. Dari Erik Sunjaya, nama Product Marketing Supervisor dari PT Chahong Electric Indonesia. Menjual di produksi bidang elektronik seperti AC dan TV LED. Ini sudah tahun kedua kami mengikuti event IIMI. Dan kebetulan juga kami produk elektronik pertama yang masuk ke Indonesia. Gitu. Jadi kami suatu pioner untuk suatu breakthrough ya untuk kepada perusahaan yang lainnya. Lumayan bagus karena kami juga mengunjuk gigi bahwa kami sebagai perusahaan PMA Chinese itu mempunyai dasar dan fondasi yang besar sekali di pasar Indonesia ini. ME yang berlangsung dari tanggal 21 sampai 23 Mei 2015 ini isinya kebanyakan produk dari Tiongkok pemirsa, dan yang ditawarkan itu beragam banget, mulai dari alat transportasi, pompa, traktor, terus beberapa mesin-mesin lain yang berteknologi tinggi tentunya. Jadi kalau misalnya pemirsa masih penasaran, jangan kemana-mana, abis ini kita akan lanjut keliling-keliling lagi ya. Salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian agar Indonesia dapat memanfaatkan momentum peluang pertumbuhan dan investasi adalah melakukan pembangunan infrastruktur secara luas, mengeksplorasi dan menjamin ketersediaan energi, mengelola kekayaan sumber daya alam melalui hilirisasi industri yang dapat memberi nilai tambah, serta mendorong perkuatan industri nasional melalui inovasi pada sektor industri permesinan dan elektronika sebagai industri penyedia barang modal yang sangat diperlukan dalam membangun industri nasional. Inovasi pada sektor industri merupakan faktor penting bagi suatu bangsa dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya. Semua langkah tersebut tentu harus didukung oleh berbagai peralatan dan teknologi yang memadai dan mampu mendukung pelaksanaan program percepatan pembangunan. Saya bergerak di bidang boiler batubara, ngejual spare part boiler batubara buat di tekstil. Kalau yang ini wagjet buat bikin motif, buat ke printing rotary. Pakai wax, masukin mesin ke kain, nanti jadi motif. Di pen ini ya alhamdulillah lah bagus gitulah. Senang udah banyak pengunjungnya. Semoga lebih maju dan kedepannya banyak lagi ya yang datang ke sini gitu. Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya meningkatkan pertumbuhan industri nasional melalui program-program unggulan yang berbasis pada peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Melalui peningkatan nilai tambah tersebut, diharapkan akan terjadi peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Salah satu program utama yang giat dilaksanakan oleh pemerintah adalah program pembangunan ketenagalistrikan sebesar 35.000 MW melalui pembangunan PLTU, PLTP, PLTGU, PLTA pada 75 lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Pameran Indonesia Industrial Machinery and Electronic Product and Energy Indonesia 2015 merupakan wahana yang tepat bagi dunia usaha untuk mempromosikan produknya yang berkualitas tinggi atau mencari produk yang dibutuhkan serta membangun kontak bisnis dan jejaring kerja dengan mitra dagang di Indonesia dan juga mancanegara. Nah itu dia pemirsa tadi IME 2015, dan kayaknya nih ya IME 2015 ini merupakan akhir dari perjumpaan kita di Liputan Event kali ini. Tetap saksikan event-event lain yang menarik di Liputan Event only on www.binus.tv. So akhir kata gue Feby dengan kameramen Andre pamit, bye-bye.